Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya masih melanjutkan ke minggu lalu, yaitu Humanity of Christ, kemanusiaan Kristus. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana kemanusiaan Kristus ini sangat memberkati kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nanti akan Anda lihat bahwa gambar-gambar ini mewakili apa yang akan kita pelajari. Kita lanjut aja bahwa di dalam firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, suatu ayat yang terkenal yang banyak orang suka, ya. Ini ayat yang populer. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini adalah rest, artinya tempat bersandar, kelegaan, ya, semacam itu. Dan ayat ini disukai orang karena kita tahu masalah hidup kita ini di dunia ini kayaknya nggak habis-habis. Kadang satu sebelum selesai, yang lain sudah datang. Dan juga kita kadang dalam menghadapi masalah merasa berjalan seorang diri. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau tahu. Ya. Dan kita melihat makin hari beban yang kita pikul semakin berat. Itu belum selesai, udah datang lagi. Kita mengatakan, Tuhan aku udah nggak sanggup. Ya. Kemudian juga ketika kita menghadapi masalah, kadang kita udah nggak tahu mau melangkah kemana. Saudara-saudari, kalau Anda itu Tuhan ngerti dan Tuhan katakan, mari datang kepada Dia akan berikan kelegaan. Nah, masalahnya adalah kadang orang ketika Tuhan mengatakan begitu, lalu mereka mau datang ke Tuhan dengan ekspektasi bahwa mereka kalau datang ke Tuhan udah masalah nggak ada, orang-orang akan peduli pada mereka dan beban akan hilang, lalu kemudian mereka jadi tahu bagaimana melangkah. Kenyataannya ternyata tidak. Gitu. Kenapa? Karena seringkali kita mengharapkan sesuatu, ekspektasi kita, pengharapan kita itu berbeda yang apa yang Tuhan sedang lakukan. Bukannya Tuhan menyangkal apa yang sedang lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat dan Tuhan mampu melakukan memenuhi kebutuhan Anda, membuat mujizat, semua Tuhan sanggup. Tetapi mari kita pelajari, ya, ketika Tuhan mengatakan datang kepadaku, ya, kamu yang letih lesu dan berberat, yang Tuhan mau lakukan adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, saudara-saudari, ya. Jadi yang Tuhan mau lakukan adalah jiwa kita. Tuhan mau memberkati, memulihkan, membuat mujizat di tengah masalah yang kita hadapi, tetapi Dia juga sangat mau jiwa kita menjadi kuat, bereaksi dengan benar. Kenapa? Karena Anda biasa meminta kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ataupun juga hal yang Tuhan lakukan adalah untuk satu masalah yang Anda hadapi saat ini. Tetapi kita ada di dunia yang setelah jatuh, sehingga masalah akan selalu ada. Hanya satu masalah Anda minta beres, kemudian masalah lain timbul lagi di kehidupan kita kemudian. Kalau jiwa kita nggak kuat, kita menjadi kuat, maka kita akan jatuh lagi, lemah lagi. Dan Tuhan mau kita kuat. Masalah membuat kita menjadi bertambah kuat. Itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan gak mau angkat, tetapi Anda dimulai dengan Anda kuat dulu jiwanya. Karena saudara-saudari, Anda harus sadar bahwa sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, masalahnya adalah tentang jiwa. Kalau jiwa Anda bisa menyelaraskan dengan firman Tuhan, maka Anda akan bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah berikan. Dan semua itu sudah diberikan di dalam roh. Ya? Makanya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia sudah memberikan seluruh berkat surgawi. Tapi butuh keselarasan ataupun jiwa kita yang sepakat pada segala hal yang Tuhan kerjakan dan telah berikan, sehingga nanti yang kelihatan di luaran Anda akan mengikuti apa yang Anda sepakati dengan roh itu. Amin. Nah, inilah yang Tuhan lakukan. Lalu bagaimana caranya? Tuhan bilang, ya, untuk menjadi kuat, jiwa kita kuat, ya, Tuhan nggak kasih aturan. Tuhan bukan kasih syarat-syarat peraturan, enggak. Tuhan bilang, belajarlah daripadaku dan pikulah kuk yang kupasang. Kita akan melihat, ya, satu persatu, ya, apa maknanya. Kita akan lihat dulu pada belajarlah daripadaku ini, ya. Belajarlah padaku, pasti Tuhan menyuruh kita belajar dari sesuatu ketika Dia berjalan di muka bumi, karena kita hanya bisa mengikuti sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia.
Ya, kalau ketika Tuhan naik ke surga, kita nggak bisa ikuti apa yang Allah sebagai Yesus sebagai Tuhan lakukan. Tapi ketika Yesus sebagai manusia, kita adalah juga manusia, kita bisa ikutin. Dan Yesus ketika di muka bumi 100% dia manusia. Oke? Nah, Tuhan mau suruh kita belajar apa sih? Nah, kita lihat yuk. Ketika Yesus mengatakan Matius 11:28 ini mengundang kita datang yang letih lesu, bagaimana sesungguhnya keadaan Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah 100% manusia, dia mengalami tekanan, dia juga punya hal gejolak emosi yang saya katakan tanda kutip gejolak emosi, tetapi dia bereaksi dengan benar. Nah, kita ngelihat keadaan Yesus saat itu ketika mengatakan mari datang kepadaku. Di Matius 11 ayat 2 dan 3 yang mendahului awal dari pasal ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, seorang yang spesial di mata Tuhan karena Yohanes lah yang membuka jalan pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan sebagai juru selamat. Yohanes lah yang membaptis dan menyatakan inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Yohanes lah. Dan Yohanes itu juga punya hubungan secara khusus adalah dia juga sepupunya Tuhan Yesus. Dia punya tempat di hati Tuhan Yesus. Tetapi saat itu Yohanes dari penjara, dia mengutus muridnya, dia suruh tanya ke Tuhan, engkau kayaknya akan datang itu atau harus menantikan orang yang lain? Dengan kata lain dia sedang meragukan. Anda coba bayangkan ketika Anda baca firman ini, ya, ataupun ketika Anda baca firman, lakukanlah ini. Anda bayangkan Anda hadir di situ sehingga Anda mengikuti bukan hanya bacaannya tetapi emosi-emosinya yang ada. Itu yang saya sering undang Anda untuk lakukan. Pasti ketika itu Yesus mendengar itu, ya, secara emosional, secara manusiawi, dia sedih. Amin. Kenapa? Orang yang khusus baginya meragukan dia, orang yang spesial. Karena nggak ada orang lain yang pertama yang mengerti dan tahu tentang Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan mungkin orang tuanya pun nggak ngerti, tetapi Yohanes tahu. Sehingga Yohanes sepertinya adalah suatu teman khusus, orang yang berjalan berdua bersama Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi orang itu kemudian meragukan Tuhan. Dan ini pasti mendatangkan suatu setback ataupun kesedihan ataupun juga suatu hal awan kelabu. Saya katakan tanda kutip ya, artinya secara emosional. Dan kemudian apalagi yang dialami Tuhan Yesus? Kemudian di ayat 20-21, Yesus di situ juga ya sama. Ketika Anda sedang sedih, biasa Anda langsung memikirkan lagi peristiwa-peristiwa yang nggak enak di kehidupan kita. Dan ini pun Yesus alamin, saudara. Dia mulai ketika dia sedih dengan Yohanes Pembaptis, dia mulailah keluar lagi bagaimana beberapa kota, bukan satu kota, beberapa kota nggak mau bertobat, nggak mau menerima dia. Saudara tahu kan bahwa isi hati Tuhan adalah mau supaya semua orang itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berjalan di jalan Allah. Sehingga dia begitu sedih, ketika dia sedang sedih dengan Yohanes, kemudian juga dia diingat muncul lagi. Ini adalah hal sangat manusiawi. Saudara pun mengalami, saudara dan saya ya, ketika kita sedang ada awan kelabu, sedang sedih, biasanya akan mudah muncul peristiwa-peristiwa yang dulu juga membuat kita upset, kesal, kecewa. Yesus pun begitu, saudara. Kita melihat, dia mulai ingat lagi, aduh, ini kota-kota juga gak bertobat. Itulah, dia sedang sedih ketika dia katakan, celakalah engkau Korazim. Ini suatu pernyataan kesedihan, saudara-saudari. Amin. Jadi saat itu, dia punya kerinduan agar kota-kota ataupun jemaat ataupun umat ataupun rakyat di kota-kota tersebut bertobat, tetapi banyak yang menolak dia. Dia merasa gagal mungkin, ya dalam tanda kutip saya mengatakan yang kutip artinya saya memanusiawikan dengan apa yang saya mungkin alamin ketika kalau saya jadi Yesus, berjalan seperti Yesus di posisi Yesus saat itu. Amin. Ya. Tapi saya bisa bayangkan bahwa Yesus 100% manusia dan dia kan juga mengalami hal-hal seperti kayak begini. Ya, perasaannya, tetapi tentu dia memberikan teladan bagaimana mengatasinya. Nah, kita belajar dari Tuhan bicara bagaimana mengatasinya ketika dia mengalami kesedihan, kekecewaan. Kemudian di ayat 25-26 yang mendahului ayat 28 dikatakan, pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dan saya mau kasih note di sini bahwa kata orang kecil sini bahasa aslinya adalah nepios. Nepios ini adalah kira-kira balita ya, gitu ya. Jadi bukannya ABG tetapi balita. Kenapa saya mau katakan ini? Karena ini ada hubungannya dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika dia bersyukur, saudara-saudari, kepada Bapa, ya, dia sedang mengalami tekanan. Dia mengalami kesedihan, setback,
dia mengalami awan kelabu, dia mengalami upset, kecewa, kesel. Saya nggak tahu, tapi kira-kira saya begitu. Kalau saya jadi di posisi Tuhan Yesus, saya akan seperti itu. Tetapi dia katakan aku bersyukur, dan dia hubungkan dengan nepios balita. Bicara apa sih? Buat saya ini bicara tentang dia bersyukur karena dia seperti seorang balita dapat bergantung penuh kepada bapaknya. Seorang balita, saudara-saudari, mempunyai keyakinan penuh kepada orang tuanya. Lain kalau Anda punya anak ABG, ya, dia sudah bisa lain, tapi ini nepios. Anak umur 2 tahun, dia tenang aja digendong bapaknya, dan dia nggak perlu pegang-pegang bapaknya. Dia karena punya keyakinan penuh pada bapaknya, bergantung penuh bapaknya akan pegang dia. Dia juga nggak pusingin tentang bekerja, mau hujan, mau susah, mau ada COVID, apapun juga. Dia percaya, bergantung penuh bahwa bapaknya akan sediakan apa yang dia butuhkan. Itulah dia bersyukur. Yesus bukan bersyukur karena keadaan, dia bersyukur karena Allah Bapa adalah tempat bergantung yang dapat dipercaya. Amin. Kemudian dikatakan lagi, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dia mencari sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Saudara, kadang kita menghadapi masalah, sering reaksi kita adalah marah sama Tuhan. Tetapi Tuhan, dia mengendalikan, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah tidak bisa bergantung. Kalau sesuatu belum terjadi, pertolongan belum kelihatan sepertinya, Tuhan punya tujuan yang lebih besar, Tuhan punya waktu yang lebih baik. Amin. Sebab itulah, biasakanlah ketika kita menghadapi masalah selalu berkenan Bapa. Apa ya yang Tuhan mau lakukan buat aku? Yang benar, yang harus kita lakukan. Amin. Dan kemudian adalah yang dari ayat 28, ayat mas kita ini. Marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu, beban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Saudara, ketika Yesus mengatakan ini, Anda tadi sudah melihat, Yesus pun sedang memiliki masalah. Yesus pun sedang menghadapi tekanan. Dengan kata lain, Yesus, saya bukan melihat kepada konteks pengertiannya, doktrinnya, saudara, pengertian dalam arti pengupasan makna. Saya sedang berbicara tentang humanity-nya, kemanusiaannya, emosi, kejiwaannya, saudara-saudari, ya. Oleh sebab itu, seperti ketika Yesus sedang sedih, awan kelabu, setback, tetapi dia tidak melemahkan diri. Tapi dia membuka diri untuk dipakai oleh Allah. Karena di saat itu manusia dipakai Allah untuk mengalirkan kekuatan, untuk mengalirkan kasih kepada orang-orang lain. Saudara, seringkali kita kalau punya masalah justru kita lari, nggak mau ketemu orang, nggak mau dengar, matiin HP, supaya jangan dihubungin orang. Ntar kalau orang minta tolong, saya pusing, saya sendiri punya masalah. Saudara, saudari, Yesus kasih teladan, bukan itu jawabannya. Justru ketika Anda mengunci diri, Anda nggak mau terbuka, ataupun Anda nggak mau jadi berkat buat orang lain, itu yang iblis mau, supaya Anda fokus kepada masalah. Jangan fokus pada masalah atau hambatan. Di hidup ini kita selalu akan ngadapin, dunia sudah jatuh, nanti kalau kita di surga baru. Ya. Tapi mulai sadarilah bahwa hidupnya kita hidupi ketika kita hidup bersama Yesus, ini bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Amin. Sehingga masalah Anda adalah masalah Dia. Tenang aja. Dan oleh sebab itulah, fokus pada Tuhan yang dapat dipercaya. Karena Dia setia, Dia Bapa yang baik, Anda bisa bergantung penuh padanya. Oleh sebab itu, Dia pasti selalu mau menyediakan buat kita. Dan bukan sediakan aja. Kita nggak bisa jadi laut mati hanya menerima doang, tapi kita harus juga menyalurkan. Kita tahu bahwa Tuhan mau memakai saya. Cara memakainya banyak sekali, saudara-saudari. Anda nggak perlu dipakai hanya di dalam pelayanan di gereja. Ketika Anda mengasih teladan contoh bagaimana Anda menghadapi masalah, tekanan, sesungguhnya Tuhan sedang pakai Anda untuk menjadi teladan buat orang lain, untuk memberikan kekuatan buat orang-orang lain. Banyak sekali. Ya. Jadi inilah. Lalu kita masuk kepada yang kedua. Tadi Yesus katakan, 1, pikul aku yang pasang, belajarlah daripadaku. Nah, apa sih pikul yang kuku pasang ini? Buat saya, ini semua juga ada di dalam pasal yang sama. Kita ngelihat tadi sebelumnya bahwa yang dimaksud kuk atau yoke pada saat itu Yesus mengatakan adalah tentang ini, saudara, adalah kayu yang memiliki 2 ikatan, yaitu untuk mengikat, membajak, yaitu satu besar, Anda ngelihat di sini ya, ini besar, yang satu lagi kecil. Karena apa? Biasanya untuk membajak ini satu kerbau besar atau sapi yang besar,
yang sudah berpengalaman disatukan dengan yang belum berpengalaman yang kecil. Sehingga yang mengontrol adalah yang besar. Yang memikul beban yang paling besar adalah yang besar. Yang kecil hanya mengikuti doang, menyelaraskan. Ini gambaran ini seolah-olah virtual kayak begini kalau Anda mau melihat virtualnya kira-kira kayak gitu ya. Anda berjalan sama Yesus, Yesuslah sesungguhnya yang Tuhanlah yang sesungguhnya yang memikul masalah yang paling besar ataupun beban yang Anda hadapin. Tetapi karena jiwa kita yang membiarkan diri kita tertekan sehingga kita nggak ngelihat kebenaran ini, akhirnya kita sendiri yang menjadi tambah tertekan. Tapi ketika Anda melihat kebenaran ini, Anda ngelihat Tuhan yang mengendalikan, yang memikul paling besar. Nah, inilah yoke, saudara-saudari, ya, menghubungkan dua orang ini menjadi satu. Sehingga ketika firman Tuhan katakan di dalam Matius 11:27, satu ayat sebelum 28, semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan simple aja saya mengatakan bahwa ketika Yesus sedang ngomong apa di sini, ini adalah cook-nya. Relationship. Cook ini adalah sesuatu yang menghubungkan. Banyak orang cook menyatakan cook itu beban yang harus kita pikul. Saudara, bukankah Yesus katakan bahwa cook yang kupasang itu enak dan ringan gitu ya? Jadi bukan sesuatu hal yang berat yang menjadi Anda merasakan terus nggak bisa nikmati. Enggak, saudara. Jadi banyak orang kadang tidak menyadari, makanya saya kasih gambar tadi, cook ini adalah hubungan yang menghubungkan Anda dengan Tuhan. Tapi hubungan ini bukan hanya sekedar Anda percaya, tetapi Anda mempunyai hubungan. Inilah, bukankah enak ya kita punya hubungan sama Tuhan gitu. Anda bisa share sama Tuhan, Anda tahu bahwa Tuhan juga yang akan pikul setiap masalah Anda. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Jadi inilah yang jiwa Anda harus sadari. Karena secara roh, di atas kayu salib, Yesus sudah selesaikan semua pergumulan dan permasalahan kita. Amin. Tetapi secara jiwa, kadang Anda dan saya kadang masing belum selaras. Dan itulah kita harus mulai fokus pada apa yang Tuhan telah katakan, firman Tuhan katakan. Oke? Nah, tadi saya katakan ada 4 hal ini, tetapi saya mengatakan manusia kadang lebih mudah, manusia lebih kuat di dalam melihat daripada mendengar. Sehingga ketika kita kasih ilustrasi, kita kasih gambaran lebih mudah dilihat. Oleh sebab itu Tuhan juga membantu kita untuk memperlihatkan secara gambar. Sehingga kita sudah lihat tadi bahwa rangkuman daripada belajar daripadaku dan pikul aku ini bicara 4 hal ini. Dan tadi kita juga melihat bahwa kekuatan manusia itu ada di visualisasi, di mata, lebih kuat. Maka ini Tuhan kasih kita juga gambaran-gambaran seperti ini. Kita lihat aja ya, bahwa ketika bicara relationship, gambarannya adalah seperti seorang anak yang berjalan dengan bapaknya. Ya, ini dia. Ketika saya waktu anak-anak saya masih kecil, balita, saya pulang dari kerja, selalu disambut mereka. Kenapa? Karena mereka mau jalan sama saya. Walaupun sudah sore, menjelang malam, mereka mau. Karena mereka menikmatin. Mereka tahu mereka akan dijaga, diperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Gitu ya. Nah, ini juga ketika Anda berhubungan dengan Tuhan, adalah sesuatu yang bisa Anda nikmatin. Oke? Jadi berhubungan Tuhan bukan aja, oh ya, saya mau berhubungan sama Tuhan, saya masuk ruang doa, lalu saya harus berdoa lama. Bukan begitu. Anda bisa menikmati Tuhan ketika Anda sedang kerja, ketika Anda baru bangun, ketika Anda sambil mengerjakan sesuatu, tetap Anda bisa berhubungan dengan Tuhan. Oke? Inilah berhubungan itu, relationship itu ada terhubung dengan cara yang Anda bisa nikmatin. Ya? Jangan masuk ke dalam pola dunia bahwa harus pakai cara ini, pakai cara itu. Tidak. Cara sesuatu yang Anda bisa nikmati, itulah hubungan. Ya? Oke, yang kedua adalah kita harus bersyukur karena dapat bergantung pada Dia. Ini gambaran yang Tuhan berikan. Tangan Tuhan pegang kita. Seringkali kita nggak menyadari ini. Kita pikir kalau saya pegang Tuhan, kalau saya banyak doa, pasti nggak akan terlepas pegangan saya. Saudara, bukan doanya salah, tetapi kadang kita salah mengerti sehingga jiwa kita nggak bisa tenang. Kenapa kita bisa tenang? Karena tangan Tuhan yang pegang. Dia nggak akan lepaskan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang megang kita. Saudara-saudari, ini yang buat kita tenang. Ketika Anda pikir kalau saya pegang Tuhan sungguh-sungguh, kalau saya melakukan ini dan itu baru nggak terlepas pegangan saya sama Tuhan, Anda bikin jiwa Anda nggak tenang.
Karena itu tergantung Anda. Tapi ketika Anda percaya Tuhan, kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak akan pernah pergi daripadaku, tangan-Mu akan memegang aku, ini akan membuat kita tenang. Walaupun kita nggak sanggup, kita tahu Tuhan Kau pegang ini, aku udah nggak sanggup, Tuhan tetap pegang. Itu bikin kita tenang. Amin. Nah, kemudian juga disuruh carilah yang berkenan pada Bapa. Pola dunia berkenan kepada Tuhan artinya adalah, kalau kamu melayani di gereja, kalau kamu pergi penginjilan, saudara-saudari, dunia akan melihat apa yang kita bisa perbuat, dan itu melelahkan karena banyak orang nggak bisa. Dia nggak bisa melayani di gereja karena dia harus ngelayanin. Kaum ibu harus ngurus anak-anaknya di rumah. Anak-anak masih balita. Banyak gereja yang menekankan, masa kamu nggak bisa berkorban sih? Buat gereja, melayani di gereja, nanti Tuhan balas. Saudara-saudari, kita harus menyadari apa yang Tuhan lihat di hati, yang Tuhan yang membuat doa berkenan. Makanya berkenan itu adalah di center, di pusat di hati. Amin. Dan buat saya kasih gambaran ini adalah seperti ini, ya, bahwa berkenan dengan Tuhan adalah seperti ini, saudara-saudari, ya, yaitu union. Ini adalah gambaran daripada communion, perjamuan kudus dan Bible, Alkitab. Yang berkenan dengan Tuhan adalah ketika Anda bersatu dengan Dia. Baik ketika Anda baca firman. Baca firman bukan untuk knowledge, bukan untuk nyerang orang. Baca firman bukan untuk show up, tetapi supaya Anda ngerti hati Tuhan. Anda melihat Tuhan hadir di situ. Anda melihat keindahan-keindahan Tuhan. Ini dia. Ya. Lalu perjamuan kudus. Bukan Anda buat cari mujizatnya doang. Ada mujizat di perjamuan kudus, kuasa. Amin. Tetapi ketika Anda perjamuan kudus, Anda melihat saya satu dengan Tuhan. Union. Satu persekutuan yang akrab dalam roh, tetapi Anda mau melihat juga, mau mengalami juga di dalam jiwa. Itulah Anda harus, inilah yang membuat Tuhan berkenan. Jadi sehingga ketika Anda di rumah, ibu rumah tangga, Anda bukan terikat, maksudnya Anda harus mengerjakan kerja rumah tangga, anak-anak, ataupun juga Anda seorang bapak, seorang suami, seorang bapak, Anda harus kerja dari pagi sampai malam, menghidupkan keluarga Anda nggak bisa melayani gereja, it's okay. Selama hati Anda memiliki union with Christ, Anda berkenan di hadapan Bapa. Apa yang Tuhan cari hatinya? Kaum ibu-ibu yang sudah tua, lansia, orang tua, bapak-bapak yang sudah tua, lansia, kadang terbatas apa yang bisa dilakukan. Tetapi tetap kita semua bisa berkenan di Bapa ketika kita mengerti ini. Amin. Ya. Kemudian jangan melemahkan diri, namun ya terbuka untuk dipakai Allah. Saya menggambarkan ini gambarnya dua. Satu adalah tangan yang memegang tangan orang lain yang lebih kecilnya, artinya yang lebih lemah. Ketika kita punya masalah, Anda punya persekutuan dengan Tuhan, Tuhan memegang Anda di hati Tuhan, dan Tuhan ada di hati Anda, maka Anda tetap memiliki kekuatan. Alirkan. Terima dari Tuhan, alirkan. Anda punya kekuatan untuk mengalirkan bagi orang-orang yang lemah juga. Oke, tetapi tangan yang satu lagi adalah Anda sanggup untuk berperang. Amin. Jangan bilang, Tuhan saya udah nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saudara akan nggak sanggup, tetapi Anda mulai melihat Tuhan, Engkau yang mengalirkan. Yang menegakkan, yang menopang adalah yang vertikal. Amin ya. Anda lihat yang menegakkan adalah ketika Anda punya perjalanan bersekutu sama Tuhan. Ya, ketika Anda tahu isi hati Tuhan, Anda union, Anda satu dalam Tuhan, Tuhan dalam Anda tahu tangan Tuhan yang memegang Anda, maka Anda bisa melakukan yang vertikal. Yang membuat salib ini berdiri adalah yang vertikal. Tetapi salib kemegahannya ada di vertikal, kelihatan di vertikal, saudara-saudari. Amin. Sebab itulah ketika Anda, walaupun Anda merasa serangan bertubi-tubi, Anda nggak punya kemampuan lagi, tapi ketika Anda melihat, menyadari tentang karya Yesus, berikan dirimu, mampu terus menjadilah kuat, alirkan kuasa Tuhan, maka Anda mampu untuk berhadapan dengan pertempuran apapun juga. Anda juga melihat bahwa masalah yang Anda hadapi, orang-orang yang mungkin melukai Anda, itu kadang sumbernya bukan dari orang tersebut, sumbernya adalah dari si jahat yang harus Anda perangin. Ya, jangan ngelihat hanya sekedar kecil doang itu, ini orang ini memang jahat, suami saya memang jahat, istri saya memang nggak beres, ataupun mertua atau anak. Saudara, di balik itu adalah iblis. Ketika Anda mau melihat, memberi diri Anda dialirkan oleh hikmat ataupun kuasa Tuhan, maka Anda akan akhir melihat di balik itu adalah si jahat. Sehingga akhirnya Anda bertempur bukan melawan darah dan daging, tapi akan menggunakan kuasa Allah, pedang roh, ataupun juga segala sesuatu perlengkapan peperangan rohani untuk mengalahkan si jahat, bukannya mengalahkan orang, manusia. Ya. Dan juga Anda bisa mengalirkan kasih daripada Tuhan buat orang-orang yang lebih lemah, yang sedang letih, lesu.
Amin. Sehingga Anda nggak nutup diri ketika punya masalah, tapi Anda justru tahu bahwa lewat menjangkau orang, Anda akan mendapat kekuatan, masalah Anda pun juga akan beres. Amin. Itulah yang kita dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan mau kasih unjuk buat kita. Dan saya percaya lewat kemanusiaan Kristus, lewat kehadiran Tuhan sebagai manusia, kita bisa mengikuti semua ini. Demikianlah kiranya memberkati kita semua dan dapat kita lakukan. Terima kasih. Tuhan berkati.